Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai guys ya. Pagi hari ini ada kesempatan, ada agenda kita ngobrol santai dulu masalah jamur tuh di belakang ya guys ya. Jadi ada pertanyaan guys masuk seperti ini, Bang. Eh, Sebenarnya kalau kita usaha jamur ini backlognya beli untung apa enggak sih Bang gitu ya guys ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan pemula itu biasanya seperti itu orang-orang yang benar-benar kritis ya guys ya. Jadi memang harus ditanyakan seperti itu supaya apa? Jangan sempat kita usaha, kita jalan pakai modal, pakai tenaga, pakai waktu tapi kita nggak dapat untung ya guys. Nah, jadi memang harus kita cari tahu apakah kalau kita usaha jamur tiram ini dengan hanya membeli backlog kemudian kita jual jamur apakah itu bisa untung atau enggak. Nah, jadi di video kali ini mau Insan bahas tuntas ya guys. Penjelasannya bagaimana. Sebenarnya jawabannya itu bisa untung, bisa enggak untung ya guys ya. Bisa untung, bisa cuman balik modal, bisa juga rugi. Nah, kenapa bisa gitu, Bang? Nah, jadi di faktor penentu keberhasilan jamur tiram itu kan bukan hanya dari backlog, bukan hanya dari kita buat backlog sendiri, bahkan orang-orang yang buat backlog sendiri aja pun itu bisa untungnya tipis, bisa juga hanya balik modal. Nah, jadi faktor penentunya itu bukan hanya dari backlog itu cuma satu dari tiga faktor penentu tentang keberhasilan ataupun kesuksesan dalam kita berbisnis atau usaha jamur tiram ini. Memang salah satunya dari backlog karena backlog kan memang modal awal. Dengan kita bisa buat backlog, otomatis kita bisa menekan modal usaha kita ya seperti itu ya guys ya. Menekannya pun mungkin nggak terlalu banyak sih, mungkin hanya sekitar 25% aja yang kita tekan. Tapi kan ada faktor yang selanjutnya. Faktor selanjutnya itu apa yang kita akan bedah di sini ya, dua faktor selain dari faktor backlog ya guys ya. Yang dua faktor itu apa? Yang pertama itu adalah faktor perawatan. Nah, jadi faktor perawatan itu juga mempengaruhi tentang seberapa banyak hasil yang akan kita dapat. Kita mahir atau enggak dalam proses perawatan menumbuhkan si jamur tiram ini. Jadi kalau misalkan kita buat sendiri backlog pun tapi kita nggak mahir perawatannya, kita punya ribuan backlog itu hasilnya juga bisa nggak maksimal. Sedangkan kalau kita beli backlog tapi kita mahir perawatannya, dengan artian kita bisa menghasilkan jamur yang memang standarnya lah gitu ya guys ya. Memang standarnya ya ukuran, misalkan ukuran 1837 itu bisa 1835 itu bisa keluar 4 on, 4,5 on. Nah, seperti itu udah otomatis kalian bisa dapatkan untung. Walaupun kalian hanya punya 1000 atau 1500 log misalkan, itu pasti udah dapat untung. Itu dia guys. Yang kedua itu selain dari faktor backlog, dan yang kedua itu adalah faktor perawatan. Kemudian yang ketiga ini faktor juga penentu itu adalah faktor pemasaran. Pemasaran ini berkaitan dengan harga jual jamur. Jadi seberapa bisa kalian menjual jamur tiram itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa menjual jamur di atas harga rata-rata, misalkan harga standarnya di tempat kalian 20, kalian bisa jual 25 atau 30. Dengan kalian backlog beli pun kalian udah pasti dapatkan untung guys. Jadi nggak harus buat sendiri. Bahkan kalian bisa lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, lebih menghemat pikiran itu dengan backlog beli. Karena apa? Buat backlog itu gimana ya? Jadi bilang susah, kalau udah mahir ya nggak susah. Tapi kan pikirannya itu penuh ya guys ya. Banyak gitu yang harus dipikirkan. Mana kalian memikirkan bahan baku, mana kalian memikirkan tenaga kerja, mana kalian memikirkan apalagi inokulasi, inkubasi, sterilisasi, mana kalian memikirkan kontaminasi. Jadi penuh gitu ya guys ya. Makanya kalau kalian udah mahir di pemasaran, kalian itu akan lebih sangat nyaman dalam kondisi pertumbuhan ataupun pemasaran itu tadi guys. Jadi kalian cukup beli backlog, kalian fokus ke pemasaran.
Nah, jadi kalau pemasaran kan kita sambil jalan-jalan, sambil keliling-keliling, sambil berkunjung kemana gitu, kita bisa sekalian pemasaran. Tapi kalau kalian produksi, kalian itu nggak akan bisa mikirkan mau kemana gitu guys ya. Nanti kalian pikirkan, misalkan tetap kalian punya pekerja yang udah kalian bisa tinggal-tinggal, tetap aja nanti itu kalian kalau pergi pasti kan mikirkan, aduh yang di rumah gimana nih, produksi backlognya sekian, udah selesai target apa belum, kontaminasinya gimana, bahan bakunya gimana. Pasti sangat banyak pikiran kalian tuh bercabang-cabang guys kalau misalkan kalian produksi sendiri. Makanya jangan terpaku pada aku harus bisa buat backlog sendiri biar untungnya banyak. Nggak bisa gitu guys. Kalaupun kalian bisa buat backlog, itu tadi guys ya, pemikirannya bercabang-cabang, bisa jadi pemasaran kalian jadi malah berantakan karena kalian fokus ke produksi. Tapi kalau kalian memang udah gimana ya, kalau kalian memang udah nyaman ataupun kalian udah mahir di pemasaran, kalian bisa nih jual jamur misalkan di crispy ataupun di nugget atau di apalah dengan harga jual yang di atas 30 ataupun di atas harga standar. Misalkan kalian mengolahnya lah ya kan. Nah, itu udah nyaman di situ, udah otomatis kalian tinggal fokus kedua hal yang akhir di perawatan dan di pemasaran itu. Kalau soal produksi backlog itu bukan hal inti kalau menurut Insan. Yang penting kalian mendapatkan supplier yang bertanggung jawab lah intinya. Dengan kualitas backlognya, kemudian dengan garansinya. Jadi kalian masih punya feedback dari kepercayaan terhadap produsen. Jangan kalian percaya kepada produsen yang salah. Kalian pesan backlog banyak, misalkan nggak dikasih bimbingan, nggak dikasih pengarahan, dibiarkan gitu aja. Kemudian juga ada kerusakan yang lebih dari wajarnya itu nggak diganti ataupun nggak diberikan bantuan. Nah, itu salah ya guys ya. Usahakan kalian mencari supplier yang memang benar-benar mau diajak kerjasama jangka panjang. Kalau kalian udah dapatkan itu, tugas kalian itu udah enak guys. Kalian udah tinggal fokus ke belajar, melatih ataupun lebih peka lagi dalam proses perawatan dan lebih fokus lagi ke pemasaran. Nah, itu lebih gampang guys, lebih gimana ya, kalau menurut Insan lebih worth it lah. Tapi kalau misalkan kalian dari dua itu susah, nah itu udah susah juga ya guys ya. Insan nggak ambil contoh jauh-jauh lah ya guys. Insan ambil contoh ke Insan sendiri. Walaupun Insan fokus ke dua titik, penjualan backlog dan perawatan dan pertumbuhan. Jadi tapi Insan untuk di Kumbung sendiri, Insan itu nggak pernah lebih dari 1000, nggak pernah lebih dari 1500 lah katakan. Nah, karena apa? Karena kita udah mahir ke perawatan. Dari 1000 dan 1500 backlog itu aja udah jamurnya udah di luar daya tampung masyarakat sini gitu ya guys ya. Jadi kalaupun kita lebih banyak lagi bakalan muntah. Kita lebih menjaga ke harga ya, harga supaya nggak jatuh. Apalagi di sini kan petani jamur nggak cuma satu, banyak ya guys ya. Jadi kita banyak saingan, kita harus menjaga bagaimana harga itu nggak sampai jatuh. Nah, jadi kalau pertanyaannya Bang, apakah bisa untung kalau misalkan kita hanya beli backlog? Jawabannya bisa sekali guys ya. Bisa sekali. Yang penting kalian itu fokus ke pemasaran dan perawatan. Nah, kalau udah dua itu kalian pegang, nah seumur hidup kalian cuman beli backlog pun kalian bisa lebih makmur daripada yang jual backlog. Karena yang jual backlog pun itu pikirannya bercabang-cabang ya guys ya. Pikirannya macam-macam lah, banyak yang dipikirkan. Bahkan justru nggak fokus ke perawatan. Padahal sebenarnya untung di jamur ini lebih banyak dari menjual jamur daripada menjual backlog. Nah, seperti itulah guys, video kali ini udah 9 menit ya. Seperti nggak biasanya ya guys ya. Nah, kalian itu di belakang Insan ya, ini satu rak ini aja mungkin hanya 150, 100, hampir 200 lah, mungkin hampir 200 backlog, tapi perharinya bisa menghasilkan 3 sampai 5 kilo, enggak lah, 3 sampai 4 kilo lah dari rak ini aja ya guys ya. Udah 1 minggu ini guys, 1 minggu ini. Nah, jadi kalian bisa lihat lah ya, nah di video-video Insan. Jadi fokuslah ke perawatan dan ke pemasaran, maka kalian akan memegang usaha ini guys, yakin lah. Oke guys, terus semangat, jangan pantang menyerah. Nanti kan Insan spilkan usaha baru Insan kalau udah jalan. Ini masih proses pengumpulan bahan-bahan ya, bahan-bahan dan alat-alat
ada juga beberapa yang memang agak sulit dikerjain, jadinya agak lama ya guys. Tapi ya mudah-mudahan doakan saja lah usaha baru Insan ini akan jalan, supaya jamurnya juga bisa terus jalan lagi. Nah, kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.